Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwan dari KAPMEPI Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang narkoba. Narkoba merupakan salah satu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, adapun bahaya dari narkoba berpengaruh terhadap tubuh kita ada 3 macam. Pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik meliputi gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya psikologi. Psikologi itu seperti kerja lambat, sering tegang, dan gelisah, dan hilangnya juga percaya diri terhadap penggunanya. Dan yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti gangguan pada mental, gangguan sosial, hingga pendidikan merasa terganggu. Bahkan kehidupan pun akan bisa menjadi suram. Nah, itulah tadi sedikit paparan saya tentang bahaya dari narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Abdul Syafaat dari KAPMEPI Sulawesi Selatan. Generasi milenial saat ini menjadi garda terdepan untuk membangun peradaban selanjutnya. Dalam hal ini, moral sangat penting sebagai jalan untuk mewujudkan peradaban yang bertatanan baik. Untuk membangun generasi milenial menjadi bermoral, dalam hal ini yang menjadi solusi dengan melakukan revitalisasi akhlak. Seperti hal misalnya melakukan internalisasi, melakukan pendalaman dan penghayatan terhadap suatu nilai dari aspek diri ataupun lingkungan untuk mewujudkan moral dan etika yang baik. Jadi dalam hal ini, sebagai pemuda-pemudi Indonesia, penting bagi kita untuk membangun moral dan etika yang baik sebagai kemajuan peradaban yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar. Saya anggota dari KAPMEPI Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya sedikit akan memaparkan hasil dari pelatihan yang kami jalani selama 3 hari yang diadakan oleh Dispora yang bertemakan Bangun Generasi Milenial Menjadi Bermoral. Nah, bagaimana kita membangun generasi milenial yang bermoral? Ada 3 potensi yang kita tingkatkan dalam diri kita, yaitu pertama kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan intelektual menempati posisi 10-20%, sedangkan emosional dan spiritual itu menempati porsi 80-90%. Nah, dari hal ini bisa kita ukur bahwa ketika kita meningkatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, maka suatu karakter seseorang akan terbangun atau akhlak Islam itu akan terbangun. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ibarat dasar atau fondasi. Ketika dasarnya kuat, maka bangunan pun akan kuat. Nah, ketika seseorang selalu terhubung kepada Allah, maka setiap gerak, tindak tanduk dan perilakunya ia akan ukur bahwa nanti saya akan bertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tidak ada satu perbuatan pun yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka ini menjadi satu hal yang penting untuk kita pegangi, di mana pendengaran, penglihatan, dan hati
akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Nah, kecerdasan emosional bagaimana kita bermanfaat untuk sekitar kita? Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain? Maka di sini bisa diukur bahwa ketika kecerdasan spiritual kita baik, maka akan berimbas pada kecerdasan emosional kita yang baik. Begitupun kecerdasan intelektual yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Perkenalkan, saya Aprilia Pratiwi S, anggota Kapnepi Sulawesi Selatan. Hai pemuda, sudahkah Anda tersenyum hari ini? Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Kalau belum, mari kita tersenyum dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Tahu tidak pemuda, bahwa generasi yang akan datang tergantung dari pemudanya. Jadi, yuk kita persiapkan diri. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep diri. Kalian harus tahu bahwa orang pertama yang harus saya kenal adalah diri sendiri atau kesadaran. Orang pertama yang menjadi sahabat terbaik adalah diri sendiri atau citra diri. Orang pertama yang akan menimbulkan masalah bagi saya adalah diri sendiri atau kejujuran pada diri. Kemudian orang yang pertama yang membuat perbedaan adalah diri sendiri atau perbaikan diri. Orang pertama yang bisa membuat perbedaan adalah diri sendiri atau tanggung jawab pribadi. Orang pertama yang kita pimpin adalah diri sendiri atau kepemimpinan. Kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin. Mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari. Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah kenyataan, dan esok adalah masa depan. Semangat pemuda! Kita berbuat baik pada diri kita sendiri dan kita berbuat jahat pada diri kita sendiri. Jadi tergantung dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemuda Sulawesi Selatan, saya Akbar dari Kapnepi Sulawesi Selatan. Baru saja telah mengikuti pelatihan moral etika dari Dispora Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membincang soal moral dan etika. Sesungguhnya moral dan etika ini adalah sesuatu yang diajarkan dan dipraktekkan oleh para leluhur kita. Sesungguhnya moral dan etika ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan sangat dihargai oleh orang lain. Inilah menjadi modal kita sebagai sebuah alat terapan. Kita harus mempercayai bahwa kita harus memperbaiki akhlak kita terhadap 5 dimensi. Pertama, akhlak kita terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita terhadap kedua orang tua kita, akhlak kita terhadap diri kita sendiri, pada orang lain dan lingkungan kita. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ketika kita ingin membangun negeri ini, membangun Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah revolusi mental. Dan saya kira generasi milenial lah yang perlu kita bangun menjadi generasi bermoral. Karena di tangan generasi pemuda, di tangan generasi milenial lah Indonesia ini akan dibentuk ke depannya. Saya Yundi Perdana Putra mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Semoga kegiatan ini bisa menjadikan generasi milenial menjadi generasi bermoral. Salam pemuda.